Jadi ada dua parameter orang, sukses atau bahagia. Aneh nggak milih yang pertama sebenarnya, sukses. Aneh milih yang kedua, bahagia yang sedang aneh ikhtiarkan. Dan semua yang aneh sampaikan disclaimer, usikum binafsi bitaqallah, itu menasihati diri aneh sendiri. Bukan lagi memberi nasihat buat antum atau buat semua. Lebih banyak atau semuanya ini buat diri sendiri sebenarnya. Jadi menarik kata sukses itu terkait apa yang kita milikin, apa yang kita dapat. Tapi bahagia terkait apa yang kita rasakan. Banyak orang terkecoh, tertipu, atau mungkin terbanggakan dengan kata-kata sukses. Aneh sih nggak bangga sih. Dulu iya mungkin. Sekarang nggak bangga. Aneh sangat mengejar istilah hidup sebagai orang yang bahagia. Ya, kita kan banyak sering nge-share. Ini Jack Ma begini-gini. Harusnya kita share Abdurrahman bin Auf ngomongnya apa. Baginda ngomongnya apa. Utsman bin Affan ngomongnya apa? Harusnya kita nge-share omongan-omongan beliau. Sandiaga Uno ngomongnya apa? Yang Muslimus Pak Harul Tanjung ngomongnya apa? Pak Sandi ngomongnya apa? Pak Erik ngomongnya apa? Banyak pengusaha muslim sekitar kita yang bisa kita jadikan inspirasi sebenarnya. Jadi banyak pengusaha yang dia pikir dia hebat, dia keren, dia ikut berbagai macam seminar, motivasi, coaching, mentoring, segala macam, semuanya. Padahal dia lupa kuncinya bisnis itu ada di surat Fatir ayat 29. Coba Aiman buka. Selamat datang di MC Podcast. Mencerahkan, mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat? luar biasa. Alhamdulillah. Tadi mau pingsan cuman lihat antum jadi Ya segar. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya bisa datang sekarang. Setelah sekian purnama ya. Antum nih benar-benar ditunggu di MC Podcast. Masya Allah. Iya, dari sebenarnya kita udah jadwalkan dari kemarin, cuman Masya Allah antum sibuknya. Antum nih ngerayu laki-laki ya kita demen, apalagi perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Habib, perjalanan kesini lancar semua? Lancar semuanya. Main bola masih? Masih. Akhirnya bisa ketemu di luar Walaupun lapangan. durasi main bolanya itu tanda kutip ya. Yang penting megang bola. Yang penting megang bola. Alhamdulillah, akhirnya tuh kita bisa ketemu di luar lapangan. Biasanya kita ketemu di dalam lapangan terus. Ketemu di mana aja nggak masalah, yang penting urusannya yang jadi masalah. Urusan kebaikan apa bukan kebaikan. Benar. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Beliau adalah seorang pengusaha muslim yang sukses. Nah, maka hari ini kita akan banyak belajar dari beliau. Habib, yang pertama nih, sebagai pengusaha kita kan sharing nih Habib. Ya, gimana ilmu antum bisa, terutama anak sendiri, kemudian kepada sobat-sobat MC Podcast. Pertanyaan pertama, masalah-masalah bagi pengusaha yang ingin memulai bisnisnya. Kira-kira ada nggak saran dari antum, problematika seorang yang ingin memulai bisnis? Nah gitu. Ya, jadi yang pertama makasih kesempatannya. Sebenarnya yang perlu diundang tuh aneh, bukan perlu panggungnya, tapi perlu sarana buat ngapus dosa. Allah. Jadi apapun yang kita buat, idealnya kita niatkan pertama buat orang tua kita, kedua sebagai penghapus atau penggugur dosa kita, dan yang ketiga sebagai ladang jariah amal kita. Jadi kita yang perlu amal soleh ini, kita yang perlu sarana sharing ini, kita yang perlu diundang, bukan buat panggung tapi buat golek sangu mati. Benar. Tapi sedikit tadi jawab pertama, bukan jawab ya, merespon kalimat pengusaha sukses. Jadi ada dua parameter orang, sukses atau bahagia. Aneh nggak milih yang pertama sebenarnya, sukses. Aneh milih yang kedua, bahagia yang sedang aneh ikhtiarkan. Dan semua yang aneh sampaikan disclaimer, usikum binafsi bitaqallah, itu menasihati diri aneh sendiri. Bukan lagi memberi nasihat buat antum atau buat semua. Lebih banyak atau semuanya ini buat diri sendiri sebenarnya. Jadi menarik kata sukses itu terkait apa yang kita milikin, apa yang kita dapat. Tapi bahagia terkait apa yang kita rasakan. Banyak orang terkecoh, tertipu, atau mungkin terbanggakan dengan kata-kata sukses. Aneh sih nggak bangga sih. Dulu iya mungkin. Sekarang nggak bangga. Aneh sangat mengejar istilah hidup sebagai orang yang bahagia. Kalau sukses terkait apa yang kita dapatkan, kalau bahagia terkait apa yang kita rasakan. Bedanya apa? Gak semua orang yang punya ranjang yang mahal, dia bisa merasakan nikmatnya tidur. Oh iya betul. Gak semua orang yang bisa membeli makanan aneka ragam. Kayak aneh naik pesawat, dapat makanan, sebelahannya gak bisa makan.
Aneh kebetulan dapat tiket kelas bisnis dibelikan orang ya. Nggak dapat makan, pasti kan di kelas itu isinya banyak pebisnis. Iya. Pas dapat makan, sebelahannya nggak dimakan makanannya. Yang ini berlemak, kolesterol. Yang ini asin. Nah, saya darah tinggi. Itu pudingnya aja pak. Maksudnya aneh nanya tuh bukan perhatian. Maksudnya kalau nggak dimakan kasih ke aneh gitu loh. Ini kan orang ekonomi yang biasa naik bisnis ya. Naik makan puding manis, dia nggak bisa makan, diabetes. Ya banyak orang bisa beli makanan apapun, cuma dia nggak bisa beli rasa. Makan sambil main handphone, rasanya nggak dapet. Iya, betul. Dibanding saudara kita yang maaf tukang beca, tukang ojol, ketemu nasi sedekah Jumat, ketemu nasi dengan telur dengan sambal, kakinya naik, makannya lahap, Makanya lah. palanya keringetan. Itu orang yang bahagia. Nikmatin Orang-orang yang berhenti makan bukan gara-gara apa coba, cuma satu alasan doang, gara-gara habis, gak ada batasan. Inilah orang bahagia, bisa merasa, jangan merasa bisa, tapi bisa merasa. Karena nikmat yang Allah kasih itu bentuknya adalah rasa, bukannya barang. Jadi penting jadi bahagia. Orang bahagia pasti sukses. Orang sukses belum tentu bahagia. Punya villa yang gede, yang nempatin siapa? Iya, yang nyewa. Ya, yang nyempatin yang punya villa atau penjaga villanya? Penjaga villa. Punya mobil yang mewah, yang lebih banyak nikmatin buat tidur lagi. Dia apa supirnya? Supir. Sampai kakinya naik ke dashboard ya. Mobilnya miliaran, supirnya naik ke dashboard kakinya. Kadang sambil ngerokok di mobil segala macam. Punya jam tangan mahal-mahal, tapi nggak bisa mengingatkan waktu sholat dan waktu istirahat. Siapa yang punya sukses, siapa yang bahagia? Iya, betul. Kemudian Habib, untuk respon selanjutnya itu masalah problematika pengusaha yang ingin memulai bisnis. Ya, ini juga penting ya. Innama amalu binniat. Oh, kita Di kembalikan ya. hadis arba'in itu, Mm-mm. satu hadis itu ditulisnya pertama. Ya. Kalau ana nanya antum, siapa orang yang paling antum cintai di dunia ini? Orang tua. Bukan Rasulullah. Oh iya, yang masih ada. Oke ya, masih ada siapa yang antum cintain? Orang tua. Kalau orang tua kan dua, siapa? Ibu sih. Umi. Kedua, Ya kalau ibu, ya, ibu, pertama abah, ibu, abah. Ketiga, saudara, adik. sesuatu yang ditulis pertama kali itu pasti yang paling penting. Mm-mm. Kalau antum dikasih kue satu, pasti antum kasih ke ibu dulu. Iya. Berarti hal yang pertama kali ditulis atau disebut itu paling penting. Maka sama ketika hadis arba'in ini nulis innama amalu binniat, segala sesuatu tergantung niatnya. Banyak orang memulai, sebagian besar orang memulai fokus di teknisnya tapi nggak fokus di niat. Padahal niat itu salah satu fundamentalnya memulai apapun. Apapun, nggak cuma bisnis, keluarga, pertemanan, satu circle. Di rumahnya nggak stabil, bisnisnya pasti kacau, pertemanannya pasti amburadul. Maka penting menaruh niat yang baik di awal. Tujuan dia bikin bisnis buat apa? Kalau saya lebih semangat ngisi di adik-adik SD, SMP, atau SMA. Karena fundamentalnya masih bisa dibenerin. Kenapa deh pengen bisnis? Karena biar kaya, bisa beli apa aja. Ini niat yang sangat-sangat keliru. Karena uang itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai jalan menuju tujuan kita. Oke. Tujuan kita bukan uang. Jadi kalau bisnis tujuannya apa? Ya Rasulullah udah bilang, beliau brand ambasadornya sebuah kalimat, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Maka ketika dia bisnis, dia pengen bermanfaat, ngasih manfaat buat orang. Bisa diundang guru-guru kita buat ngisi podcastnya, buat ngisi kajiannya, atau silaturahim. Kita bisa manfaat buat orang tua kita, berangkatkan beliau umroh, haji, bisa bantu abang kita, kakak kita, keluarga kita, saudara kita, semuanya. Maka perbaiki dulu soal fondasi, tujuan mulai bisnisnya karena apa. Kok ribet banget sih soal teknis segala macam? Enggak, bisnis soal fondasi dulu. Di Jepang itu negara yang paling sering kena gempa. Iya, betul. Paling sering kena gempa. Salah satu yang paling sering, nomor 4 kalau nggak salah. Tapi negara paling sedikit dampak gempanya. Bangunannya kokoh. Kalau nonton film Doraemon tuh kan, bangunan Jepang biasa-biasa aja. Tapi fondasinya kokoh. Kuat. Pernikahan, lakinya ganteng, istrinya cantik, gampang pisah, gampang selingkuh. Tapi ada yang mukanya pas-pasan, tapi setiap kemana pasti gandengan. Fondasinya kuat, dia tahu nikah tujuannya apa. Oke. Kalau orang milih bisnis, mulai bisnis tujuannya kaya,
banyak profit. Ketika memulai bisnis, hasil yang nggak sesuai, semangatnya turun. Iya betul sih. Kalau pengen milih bisnis karena supaya diundang ke acara-acara kayak begini, tenar, follower banyak, ternyata diundang enggak, bisnisnya turun, semangatnya turun. Sama kayak nikah, tujuannya apa? Karena pasangannya cakep, cakepnya memudar, seleranya menurun, akhirnya pindah ke lain hati. Atu-atunya satu-satunya alasan yang kita boleh adalah alasannya karena Allah. Karena Allah ini bukan buat sholat, buat ngaji aja, tapi yang paling penting kita punya manfaat buat orang. Manfaat ini yang ketika kita jatuh suatu waktu, ini kayak membisikkan di kepala kita, katanya pengen bantu yatim yang banyak, katanya mau berangkatin umroh orang tua. Itu yang membakar semangat kita. Iya betul. Ikatannya karena itu. Karena emang bisnis juga bisa jadi ibadah ya. Iya, bukan bisa jadi. Iya, Pas jadi. pebisnis muslim sama enggak, banyak pebisnis muslim kesalahan ya. Kesalahan pebisnis muslim salah satunya adalah menganggap bisnis soal untung dan rugi. Padahal nggak begitu. Bisnis soal surga dan neraka. Bagaimana yang mereka ikhtiarkan dilakukan dengan baik, hasilnya digunakan untuk hal yang baik. Karena nggak semua jualannya baik, tapi hasilnya buat hal yang nggak baik banyak. Udah tahu, nggak usah kita sebut aktivitasnya apa. Mereka klub malam, minum segala macam. Iya, alhamdulillah. Ya ada bisnisnya begitu, bisnisnya baik, customernya baik, barang yang dijual benar, cuman hasilnya jadi nggak benar. Semua tergantung niat kita buat ngejagain buat apa. Ada lagi nggak Beb, problematika lagi selain niat? Ya banyak orang yang nggak kekeh di niat. Kedua, salah ngambil inspirasi. Ya kita nih kan dirusak dengan 5F ya. F 5F. Yang pertama itu adalah fashion. fashion. Oke. Yang kedua adalah dengan food, makanan banyak yang haram. Yang ketiga soal fun, Oke. hiburan. Yang keempat soal film. Oh iya. Yang kelima soal finance, riba, pinjaman online, segala macam, bayar selanjutnya, letter dan segala macam. Iya. Kita dirusak dengan 5 ini. Ya, maka penting buat kita, yang pertama adalah kita ngejaga niat. Yang kedua, kita ngejaga pergaulan kita. Ya, supaya kita nggak salah ngambil inspirasi. Ada pengusaha gede, kita jadikan contoh segala macam, padahal bisnisnya riba. Ada pengusaha besar, kita jadikan contoh, padahal dia flexing. Maka satu-satunya inspirasi yang boleh kita jadikan tuntunan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang notabene hampir semuanya adalah pebisnis. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, hampir semuanya adalah Iya, pebisnis semua. Kita kan pengen masuk surga, kita pengen ketemu sama baginda. Wujud kita ketemu sama beliau, kita mencintai beliau. Elemen menunjukkan bahwa kita mencintai sesuatu adalah menyerupai kan, semaksimal mungkin walaupun mustahil menyamakan beliau. Beliau ibadahnya gimana, akhlaknya bagaimana, termasuk kegiatannya beliau apa ya, dagang, ya kita ngikutin dagang itu. Jadi yang kedua adalah jangan salah pilih circle sehingga salah milih inspirasinya, panutannya salah. Iya betul. Ya. Dan yang ketiga, buat mulai yang paling gak kalah pentingnya adalah benar sedari awal. Banyak orang gampangin, soal pajak nantilah gampang lah, tadi kan belum besar. Soal hukum gampang lah, soal legal ngurusin haki, ngurusin apa gampang lah. Jadi harusnya dari awal emang ribet, perjanjian, bikin akta ini emang ribet, tapi kita benar sedari awal. BSA, benar sedari awal. Berarti emang standarnya pun harus diikutin aturan. Harus nggak bisa dipotong-potong gitu loh. Harus mesti diikutin, suka nggak suka kita akan masuk ke rel. Kita mau jalan dari Jakarta ke Surabaya lewat satu jalan. Andai kita nyimpang kiri nyimpang kanan, pasti akan balik ke jalan itu. Maka daripada begitu capek, mendingan kita stay di jalan yang benar dari awal. Mungkin terlihat susah di awal, terlihat ribet, tapi namanya jalan yang benar pasti bikin nyampe di tempat yang benar. Iya betul. Itu berarti setelah ada niat,
inspiratif, kemudian benar dari awal. Berarti teknisnya Selanjutnya itu nggak terlalu penting. nggak penting teknis. malah ya. Oh. Bukan nggak penting ya, penting tapi nggak penting banget. Yang penting di soal 3. Nomor 4 jangan lupa adalah kita mesti punya sikap yang baik. Sikap yang baik yang nggak lain yang Rasulullah udah ajarkan. Sikap namanya fatonah, amanah, sidik, tablik. Kenapa saya sebut fatonah dulu bukan sidik dulu? Supaya singkatannya bagus, fast, cepat. Oh iya. Orang yang punya sifat ini, apapun di hidupnya yang baik-baik, insya Allah cepat. Dia fatonah, dia amanah, dia tablik, Sidik. dia sidik, dia Tablik. tablik. Ya, kita kan banyak sering nge-share, ini Jack Ma begini-gini. Harusnya kita share Abdurrahman bin Auf ngomongnya apa, Baginda ngomongnya apa, Utsman bin Affan ngomongnya apa. Harusnya kita nge-share omongan-omongan beliau. Sandiaga Uno ngomongnya apa, yang muslim Pak Harul Tanjung ngomongnya apa, Pak Sandi ngomongnya apa, Pak Erik ngomongnya apa. Banyak pengusaha muslim sekitar kita yang bisa kita jadikan inspirasi sebenarnya. Itu kalau baik emang pengaruhnya apa, Habib? Kalau apa? Kalau baik tadi seperti tadi itu. Kadang kita harus baik. Nah, itu pengaruhnya apa? Kepercayaan orang kah atau emang biar dikenal? Oh, kan ada orang yang memulai bisnis kalau dia udah terkenal nggak baik kan pasti jauh kan orang. Nah, iya makanya aset terbesar seorang pengusaha itu bukan besarnya perusahaannya dia, bukan juga jumlah kapitalnya, bukan jumlah karyawannya. Cuman yang banyak orang nggak sadar, aset terbesar seorang pengusaha adalah relasinya. Kalau dia udah jelek namanya, dia nggak laku di mana-mana. Tapi kalau namanya dia udah bagus, dia bisa ngambil barang tempat A dengan asas kepercayaan. Oh, Aiman nih orang baik kok, pasti dia bayar kok. Akhirnya kita punya toko yang modalnya 0, hanya modal perilaku kita yang baik, tapi kita dipercaya sama banyak orang. Orang kalau udah baik, dia salah aja orang tetap apresiasi. Tapi orang kalau udah buruk, dia minta tolong aja, dia masuk got aja kita mau nolongin males. Maka itu penting, baik itu penting. Yang kelima, Dan yang terakhir, ini yang fundamental, iman, keyakinan. Dalam bisnis sudah pasti, sebaik apapun kita sudah pasti akan berhadapan sama pembeli yang nakal, karyawan yang curang, partner bisnis yang nggak komitmen, terus kondisi pasar yang naik turun, dan juga ancaman luar, kemalingan, kecurian, kebakaran, segala itu sudah pasti. Semua boleh hilang, tapi satu yang nggak boleh hilang, prasangka baik sama Allah. Itulah iman. Kita yakin yang jahat aja dikasih rizki buat hidup, masa kita yang berusaha benar dari awal Allah nggak kasih. iya betul. Gitu loh. Kalau tamunya Aiman aja, kalau orang yang Aiman nggak kenal, ketika dia jatuh dari motor, Aiman bantuin. Apalagi kalau tamunya Aiman sendiri, apalagi orang yang mengikuti bajunya, nasihatnya Aiman dan segala macam. Maka semua boleh hilang, tapi satu yang manusia nggak boleh hilang, prasangka baik sama Allah. Oke. Karena iman tuh penting ya. Ya, sangat penting, itulah fondasi. Maka teknisnya mau gimana pun, mau jualan ikan cupang selama barangnya halal ya. Barang halal ini bukan cuman soal kandungan, tapi cara memilikinya. Dari mana? Bukan cuman kandungannya, kayak jual sepatu kulit B2, bukan cuman kandungannya. Tapi ketika sepatunya adalah sepatu pasar gelap, ini ori dijual di pasar gelap, itu jadi barang yang haram. Karena itu ilegal sifatnya kan, mencuri hak patennya orang. Jadi kita mesti perhatikan soal halal haram bukan cuma soal kandungan zat, cuman bagaimana cara memilikinya. Itu juga mesti penting. Selama itu barangnya benar, semua bisnis pasti jalan. Asal tadi 5 itu ya, asal udah ada di awal. Asal 5 itu sudah di awal, insya Allah pasti jalan. Entah dibikin mulusnya di akhir, di tengah, tapi pasti jalan. Selama jalannya lurus, pasti jalan terus. Oke. Pertama niat, kemudian kedua tadi circle, Sehingga punya inspirasi yang kemudian benar dari awal, benar dari awal. kemudian tadi yang fast, Pas sikap yang baik, terakhir prasangka yang baik. harus Itulah ada iman.
Karena emang ada orang yang rugi, akhirnya dia stres, akhirnya bubar ya bisnisnya. Maka penting buat kita jadikan segala keinginan kita sebagai doa, bukan target. Ya Allah, saya pengen tahun ini berangkat haji ya Allah. Jadikan doa bukan target. Bedanya apa? Kalau doa, kalau itu berhasil, yang kita ingat apa? Allah. Akhirnya kita bersyukur. Kalau itu nggak berhasil, ya qadarullah. Berarti kita muhasabah, merenung. Ya, berarti Allah sedang siapkan lebih baik. Cuma kalau jadinya target, kalau berhasil, wajar. Saya aiman kok, saya udah biasa megang perusahaan kok. Bisa sombong. Akhirnya sombong. Ya, kalau nggak berhasil, akhirnya marah-marah. Iya betul. Marah-marah, stres, healing sampai sinting. Ya. Kalau jadikan doa, ingatnya muhasabah. Kalau jadinya target, kalau nggak berhasil jadinya marah-marah. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Betul. Nah, kita udah bicara masalah problematika sebelum memulai bisnis. Nah, kadang kita dihadapi pertanyaan dengan resiko sebelum mulai. Bagaimana kayak kemarin, anak ketemu orang Madura. Itu sampai bilang, udah deh kaya miskin, segitu besarnya resiko kedengernya. Nah, menurut saran dari Habib ini gimana kita melawan resiko? Apakah ada cara untuk meminimalisir resiko yang besar dengan problematika itu semua atau masalah-masalah lainnya sebelum mulai bisnis? Yang pertama, kalau di kantor Anda tuh nggak boleh sebut kata masalah ya. Anda selalu bilang ke karyawan tuh bilangnya ada tantangan. Karena nggak ada masalah. Allah itu nggak menciptakan masalah. Sehingga kita menjadikan Allah itu produksi masalah jadinya. Sama kayak kita bilang bahwa nyamuk itu hewan yang bermasalah atau pengganggu. Enggak ya. Allah nggak ciptakan sampah, Allah nggak ciptakan pengganggu. Iya, benar. Semua ada tantangan. Bahwa seekor nyamuk bisa mendatangkan margin dan bisa mendatangkan serapan lapangan pekerjaan buat perusahaan obat nyamuk. Iya betul. Jadi kita nggak boleh labelin sesuatu dengan masalah, karena itu adalah tantangan yang Allah kasih buat mengangkat keilmuan kita, kelapangan kita, kesabaran kita semua. Jadi ketika soal untung rugi, resiko segala macam, bikin apapun pasti resiko. Bahkan seorang ibu pun melahirkan anak, resiko juga ditinggalkan sama anaknya. Jadi kita nggak usah memperbincangkan sesuatu yang sudah pas terjadi gitu loh. Kayak kita naik arum jeram, nah entah peluang basahnya bagaimana ya. Jadi kita capek, semua hal kita hitung. Padahal Allah itu bukan di otak, Allah itu di hati, bukan di otak. Orang-orang yang selalu menghitung, saya kalau kerja dapat berapa nih? Kalau saya bantu orang, saya nemuin bayar sama supplier, kasih fee saya ya, semua dihitung. Agamanya untung rugi, Tuhannya untung rugi, agamanya namanya marginal. Ada margin baru kenal. Otaknya cuma duit aja. Bikin acara, ngerasa hebat acaranya kalau yang datang pejabat besar, orang besar yang datang. Ngerasa hebat kalau kenal sama orang besar. Ngerasa istimewa kalau orang besar datang ada acara, berusaha rebutan buat nyambut. Kan banyak acara-acara pengajian segala macam, tuan gurunya biasa aja, tapi pejabat lokalnya disambutnya luar biasa. Iya. Jadi di otaknya cuma duit ya, merasa kalau dekat sama manusia hebat itu rezekinya naik ya. Kalau emang begitu harusnya driver atau ajudannya orang hebat itu lebih kaya duluan ya, setiap hari ketemu ya. Tapi logikanya kan enggak. Kata Allah bukan di situ ranahnya, rezeki bukan di situ. Jadi ngomongin resiko kembali ke tadi, ya bukan berarti nggak ambil pusing ya. Kita sebisa mungkin meminimalisir. Kayak orang mau lebaran haji jualan kambing, bukan berarti kita serahkan sama Allah kambing yang nggak diikat ya, bukan. Tapi seminimalisir, cariin orang yang jagain, kandangnya dibikin tertutup segala macam, sehingga resiko hilangnya, kaburnya itu bisa diminimalisir. Cuma gara-gara itu bisa hilang resiko, enggak juga, tetap ada. Itulah kita fungsinya iman. Ketika kondisinya lagi baik, kita nggak terbang. Ketika kondisinya tidak sesuai harapan, kita nggak tumbang. Itulah fungsinya iman. Semua biasa-biasa aja. Maka guru saya selalu bilang, orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya melihat yang lebih atas biasa aja, nggak norak, cium tangan bolak-balik, minta foto biasa aja. Lihat yang di bawah juga sama aja, biasa aja. Normal aja cara melayaninya, ngasih minumnya, semua biasa aja. Itu orang yang benar-benar
beriman. Biasa aja, bukan dia punya pakaian banyak dia pakai baju kaos atau bukan itu, tapi maksudnya cara melihatnya udah biasa. Tetap yang dikasih terbaik. Standarnya standar yang atas, cuma ngelihat yang bawah sama yang atas standar tetap sama, standar terbaik yang dia punya. Seperti emang mindset yang penting ya. Intinya tuh di mindsetnya, bagaimana kita memandang resiko itu. Jangan sampai. Pertama di iman, baru kedua adalah di mindset. Iman tuh di hati, mindset di otak. Benar. Bukan otak yang mengendalikan hidup kita, tapi hati kita. Otak cuman berikhtiar, ranahnya hasil, mau dibawa kemana, itu ranahnya keyakinan, ranahnya Allah semuanya itu. Oke. Nah, untuk memunculkan rasa iman itu, Beb, ada Ya, antum kalau pengen wifi-nya kenceng di handphone, tuh handphone mesti dekat sama apa? wifi-nya. Ya sama, ketika kita mau jaga iman, maka jangan jauh. Lagunya Opi kan, berkumpulah dengan Orang-orang ya udah tahu jawaban. Kalau yang lain kita agak berat lah, sholat malam dirikanlah, baca Quran setiap hari, kumpul sama orang soleh, puasa dilakukan puasa sunnah. Itu agak berat semuanya lah, tuh level tinggi. Kita yang gampangnya ngumpul sama orang-orang baik. Nggak usah ngomong juga nggak apa, duduk sama guru-guru, orang-orang baik. Minimal beliau sholat kita ikut sholat, walaupun sholatnya gara-gara beliau bukan gara-gara Allah. Tapi kita paling kebiasaan sholat. Beliau sedekah, kita otomatis jadi tergerak buat sedekah. Lebih baik dipaksa taat daripada sukarela maksiat. Iya betul. Ya. Betul. Tapi apa itu nggak baik ya kalau kita maksa karyawan kita buat sholat, buat duha, ya nggak apa-apa, dipaksa taat daripada sukarela maksiat. Biar terbiasa di antara mereka. Biar gitu ya. terbiasa di antara mereka. Ya, itu jadi amal jariah juga bagi Amal jariah. pemerintah. Seorang pemimpin itu amal jariahnya, amalnya ibadahnya beliau bukan hanya sholat sama ngaji. Yang paling mahal dari seorang pemimpin adalah tanda tangannya dia. Bagaimana nyuruh kayak kepala daerah di Batang, saya lupa namanya beliau, tapi selama 2 periode beliau meminta semua ASN-nya sholat subuh di masjid. Itulah amal solehnya seorang pemimpin. Tanda tangannya bikin kebijakan yang memperkuat agamanya Allah. Tanda tangan aja bisa berfungsi banyak hal ya. Bukan tanda tangan aja, emang seorang pemimpin tanda tangannya itu adalah sumber paling besar dari amal. Dia bisa menggerakkan orang untuk bikin hal yang baik. Semua zakatnya disalurkan, sholat subuhnya di masjid, sholat yang lain diutamakan di masjid. Tidak boleh pakai riba, bank daerahnya diganti ke bank syariah. Itulah amal soleh seorang pemimpin. Punya kebijakan yang berguna buat kemaslahatan umat, berguna buat agamanya Allah. Nah, Beb, untuk membangun mindsetnya itu, Ya tadi tadi kan kalau kelatih iman udah ada. Nah, untuk kayak yang kedua mindset, nah untuk membangun mindsetnya itu. ya mindset seorang muslim, kayak tadi jangan jauh dari orang yang soleh. Kita kan kebangun mindsetnya. Bergaul sama tukang parfum ikut wangi, bergaul sama pandai besi ikut bau asap. Jadi mindset itu akan kebangun, circle-nya siapa. Makanya jangan follow artis Korea, jangan follow artis yang gak ada faedahnya, pamer aurat, pamer game yang mubazir. Ya kita follow orang-orang yang di Instagramnya, di Reelsnya, itu banyak isinya tuh kebaikan. Iya betul. Jadi circle itu penting, sama siapa kita bergaul, di mana kita bergaul, sama bagaimana cara kita menghabiskan waktu. Sama siapa kita main, di mana kita mainnya. Yang ketiga adalah kita kenal sama banyak ustadz tapi ketemu di lapangan bola, ya nggak begitu juga, ketemunya di kajian harusnya. Jadi kepada siapa kita main, kedua di mana kita mainnya, dan yang ketiga bagaimana cara kita menghabiskan waktunya untuk hal yang baik atau untuk tempat yang nggak baik, baca buku atau main game atau apa. Dari situ akhirnya nanti terbentuk iman yang kuat pada Allah, akhirnya husnudon, dari mindset. husnudon itu muncul di mindset. Ya. Orang-orang begini bukan beda circle ya imannya. Orang yang mindsetnya bagus, terpisah sama imannya bagus. Enggak, orang imannya bagus pasti mindsetnya bagus. Yang orang yang sama kok. Karena dia pasti akan jadi teman yang baik di pergaulan, akan jadi guru yang baik di tempat yang pengajaran, akan jadi imam yang baik di keluarganya. Itu akan sama. Ini orang yang sama nih. Gak ada orang yang gesrek di luar kecuali para seleb yang flexing, sok-sokan. Nih hari ini ulang tahunnya istri saya beliin mobil yang sebenarnya dia mau ngasih hadiah buat istrinya atau buat nunjukin ke dunia bahwa dia seakan-akan sayang istrinya. Banyak orang baik dan banyak orang yang pengen terlihat baik. Banyak orang tulus tapi lebih banyak orang yang pengen terlihat tulus.
Banyak orang ganteng, tapi lebih banyak orang yang pengen terlihat ganteng dengan filter, dengan apapun. Nah, jadilah orang yang benar-benar asli, orang baik, bukan yang pengen terlihat baik. Betul, Fokus dia sama penilaiannya Allah, bukan sama penilaiannya manusia. Ini ada fenomena sekarang, kalau antum punya Instagram, merhatiin nggak, ada reels, ada sematkan ke atas, bisa milih postingan supaya dinaikin ke atas di home kita. Biasanya banyak orang yang naikin ke atas postingan-postingan yang view-nya yang banyak. Nah, dia dakwah buat manusia atau buat Allah? Dia mau nunjukin bahwa dia hebat dakwahnya. Dia mau nunjukin ke siapa sebenarnya itu postingan? Dia dakwah karena Allah apa dakwah karena postingan? Wallahu alam, cuman mereka yang tahu. Cuman lucu aja ketika view-nya banyak, mesti dikasih tahu ya. Selevel Tuan Guru Abdul Somad, Tuan Guru Ustadz Lukmanul Hakim, Tuan Guru Salim Afila. Beliau biasanya semua postingan sama aja. Iya, sama aja. Dakwahnya buat orang, bukan buat supaya kelihatan. Kelihatan paling betul. Jadi masya Allah kita habis bahas masalah resiko sampai ke titik ini. Emang masya Allah, emang pengusaha tuh banyak hal yang kita harus pelajarin ya, karena bukan suatu hal yang mudah. Ya bukan pengusaha aja sih, dalam hidup itu kita belajar, endingnya ya wisudanya pas mati. Iya. Namanya kan universitas kehidupan. Bahkan zaman sekarang tuh kalau orang lama kerja tuh, anak pribadi kalau nerima karyawan tuh, kuliah tuh benar-benar bukan hal yang penting. Karena banyak hal di kuliah tuh yang nggak diajarkan. Anda nggak nyuruh orang nggak kuliah, cuman kuliah itu cuman 3% dalam aspek kehidupan kita. 97% itu ada di, itu penelitian di Amerika ya. 97% itu adanya di universitas kehidupan. Bagaimana ketemu sama orang, bagaimana. Makanya menarik, aneh kemarin ketemu sama senior aneh di SMA, beliau punya perusahaan tambang. Dan beliau ngomong, teman-teman saya tuh yang nilainya biasa aja, tapi banyak jadi top level. Malah yang jenius, karirnya mandek, dalam artian gak bakal bisa jadi top level ya. Karena orang jenius atau orang pinter, masalah terbesar dia adalah egonya dia. Dia gak mau belajar sama orang, gak mau dengerin orang ngomong, susah masuk ke orang. Tapi orang yang ilmunya gak ada, dia ngerasa atu-atunya pertolongan saya lewat teman-teman saya nih. Mungkin saya biasa aja, cuman teman saya yang keren gitu loh. Kayak saya biasa aja, teman saya punya Aiman, temennya yang keren, tenar di mana-mana. Jadi dia mesti jaga pergaulannya. Karena dia ngerasa dia biasa, gak punya ilmu, dia berusaha ngejaga circle-nya, berusaha ramah. Dia ngejar di faktor X-nya, ramah, komunikasi yang bagus. Nah yang jenius, dia ngerasa udah tanda kutip super power ya, udah punya semuanya, gak perlu orang, gak perlu baik sama orang perlu kita kok, kayak gitu-gitu. Nah ini jadi kendala nih orang-orang pinter. Maka tidak banyak ya orang-orang pinter pada posisi top level. Nah dasarnya mereka susah buat terima orang. Lebih banyak orang-orang yang menengah keilmuannya tapi dia rendah hati. Dia mau ngomong ke yang lain. Benar-benar masya Allah. Kemudian Beb, kita tadi udah bicara banyak hal nih. Selanjutnya tuh yang paling penting nih, tema intinya, kesalahan bagi mereka yang sedang berbisnis atau sedang memulai, atau yang paling intinya atau sudah berjalan nih bahkan bisnisnya. Ya intinya cuma satu ya. Aneh tinggal di Ciganjur, Cipedak, Jagakarsa. Aneh baru pernah datang ke studio ini. Aneh perlu bantuan apa supaya nggak nyasar? Map itu fungsinya ngapain? Nunjukin jalan. Penunjuk jalan. Dan kesalahan terbesar seorang pengusaha simple. Dia jauh sama penunjuk jalannya. Dia jauh sama pedoman jalannya. Apa itu? Allah. Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Dia jauh sama itu. Termasuk siapa ya? Anak sendiri. Jadi banyak pengusaha yang dia pikir dia hebat, dia keren, dia ikut berbagai macam seminar, motivasi, coaching, mentoring, segala macam, semuanya. Padahal dia lupa kuncinya bisnis itu ada di surat Fatir ayat 29. Coba Aiman buka. Fatir ayat 29. Fatir itu surat ke-35. 3529. Surat Fatir juz 22 ayat 29.
Saya bacain ya. Artinya aja. Oh, artinya. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Tidak. Lawannya rugi, Untung. maka kalau tidak pernah akan untung, kita mesti ngapain? Kalau supaya nggak untung. Membaca Al-Quran. Kalau supaya nggak untung, Menjauhi itu semua. ya menjauhi Quran, Meninggalkan sholat, tidak bersedekah. ya. Cuman itu kuncinya, gak usah ikut coaching segala macam. Ada rumah makan di Pontianak namanya Nasi Goreng Abu, dia nggak pakai sosmed, nggak pakai apa, tapi semua cabangnya rame semua. Kalau ke Pontianak coba ke sana coba, rame. Di UI, di belakang UI ada ayam bakar Ortega itu, rasanya enak banget dari zaman dulu kuliah sampai sekarang masih buka. Nggak ada sosmed, menunya cuma satu, dia nggak pakai ojek online, dan sekarang masih buka dan rame terus. Masya Allah. Kuncinya tadi itu ya. Simple. Diperkuat sama surat An-Nur ayat 55. An-Nur. Ayat 55. Ayat 55. Ayat 55. Baca artinya ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, udah sampai situ dulu. Berarti kuncinya kita berkuasa itu bukan kampanye, ya kan? Bukan korupsi, bukan ikut apapun. Tapi tugas kita adalah kita yakin dan berbuat kebajikan, beramal soleh, bantu orang, senengin orang, tolong orang. Kan Qurannya ngomong begitu. Iya, betul-betul. Quran salah nggak kira-kira? Ya, enggak dong. Antum percaya sama Quran nggak? Percaya. Percaya sama Quran? Ya. Antum pengusaha juga? Belum. Punya usaha juga kecil-kecilan? Ada. Kecil-kecilan ada. Antum percaya Quran? Percaya. Quran mungkin salah apa enggak? Enggak. Nggak mungkin salah. Di Quran ada surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah layaknya menanam 7 butir, setiap butir ada 100 bulir. Berarti sedekah minimal dibalas 7 kali 100, 700. 700 kali lipat. Antum percaya Quran? Percaya. Riba hukumnya apa? Haram. Haram. Percaya sama Quran benar? Mm-mm. Percaya banget, percaya aja. Percaya banget dong. Berapa persen percayanya? 100. Kalau antum beneran yakin sama Quran 100%, harusnya uang yang antum sedekahkan setiap bulannya lebih banyak daripada yang antum simpan di bank. Kenyataannya Enggak sih. itulah kesalahannya pengusaha. Imannya cuman lisan, imannya cuman pikiran, tapi nggak pernah jadi tindakan. Allah cuman di lisan, Allah cuman di ritual, tapi Allah nggak pernah masuk ke hati. Inilah kesalahannya pengusaha, jauh dari Quran dan dia nggak percaya sama Quran. Yang datangin rizki itu Allah, bukannya kita. Maka jangan heran orang-orang yang beramal soleh, berbuat kebajikan, Allah datangkan kedudukannya gitu aja, gak punya sosmed. Apa kesamaannya seorang Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang Gus Baha, seorang Habib Lutfi bin Yahya, seorang Cak Nun? Apa persamaan beliau berempat ini? Seorang Habib Rizik, apa persamaannya beliau-beliau ini? Sama-sama gak punya sosmed, tapi dunia tahu beliau siapa. Iya sih, betul. Allah yang datangkan kedudukannya. Kenapa? Karena beliau orang yang beramal soleh, orang yang beriman, beramal soleh. Berarti apa kesimpulannya? Dari mana kunci sukses bisnis? Dari pelatihan? Enggak. Kalau ada buku namanya buku cara bikin sayur asem, antum bikin, aneh bikin, caranya semua sama, kompornya, penggorengannya, jumlah sayurnya, hasilnya bakal sama. Berarti kan emang ketika orang ngomong tips sukses, emang semua bakal sukses. Pengertian tips bikin sayur asem, tips bikin air mineral, kan harusnya hasilnya juga sama dong. Nyatanya kan nggak ada. Nggak mungkin ada buku tips sukses kalau
itu beneran sukses. Karena kalau itu beneran sukses, yang bikin buku nggak mungkin jualan buku lagi. Nyatanya apa sekarang masih jualan buku juga. Berarti bukan tips sukses. Iya benar-benar. Bukan itu tips sukses. Benar-benar. Masya Allah. Jadi kesalahan banyak pengusaha cuma satu, jauh dari pedomannya. Karena kita bakal nyasar. Aneh aja dibantu Maps buat sampai ke sini. Nah, kita dibantu Quran buat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Bahagia dulu baru sukses. Bukan sukses baru bahagia. Kita bantu orang dulu baru Allah lapangkan. Sebelum dari sini aneh ada teman konsul sama aneh bilang dia mau bikin sebuah usaha. Value-nya apa? Ya nanti hasilnya ini buat anak mau bantu pesantren segala macam. Itu namanya bukan value, itu dagang sama Allah. Orang itu harusnya kasih dulu, bukannya kalau udah sukses baru kasih. Itu pun kalau inget. Iya betul. Itu pun antum punya 2 ayam goreng di depan antum nih buat makan siang. Aneh nggak punya ayam goreng, aneh pengen makan. Aneh minta 1 boleh nggak? Boleh. Antum kasih berat apa gampang? Gampang. Gampang. Di waktu yang lain Allah izinkan antum punya uang 1 triliun. Aneh minta 500 miliar. Antum kasih nggak? Enggak. Nggak. Padahal sama nggak sama ayam goreng tadi? Sama-sama setengahnya. Sama setengahnya sih, iya betul. Ya. Maka orang ketika susah ngomongnya gampang. Ustaz, Bib, doain ya rukuannya biar laku ya. Kalau udah laku nanti aneh kasih. Udah laku, itu sedikit banget ya ingat sama omongan. Betul. Semua buat dakwah cuman lip service. Ngambil hatinya Ustaz, ngambil hatinya Habib. Cuma sekedar ngambil, bukan ngambil hati juga, bahkan ngambil pasarnya doang. Biar itu Ustadz mau ngenalin sama jejaringnya. Maka dikasih lip service kayak begitu. Ya, agama kita agama lisan, banyak bohongnya. Manusia ini pembohong. Maka jangan percaya sama manusia. Jangan pernah percaya sama manusia. Jangan pernah meminta sama manusia. Dan jangan pernah menceritakan susahmu sama manusia. Kenapa? Karena manusia itu bantuannya sedikit, terbatas, suka diungkit, dan banyak bohong. Masya Allah, ya Allah. Nah, Beb, terus tadi kan masalah intinya tadi itu masalah itu ya, bagaimana kita sebagai semua pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha Muslim, bisa lebih dekat kepada Al-Quran, tidak meninggalkan sholat, sedekah. Nah, tipsnya buat orang-orang yang kadang ngomong, aduh saya ini sibuk nih, karena emang bisnis sudah mulai besar nih, dia sibuk sampai akhirnya dia meninggalkan Quran, bahkan sholatnya pun nggak sholat kecuali di akhir waktu. Nah, maka ketika antum mau mulai bisnis, saran pertama adalah cari orang yang sholatnya tepat waktu, jangan yang telat, apalagi bangun subuhnya siang. Karena Allah aja ditinggalin, apalagi antum. Jadi jangan pernah berpartner sama orang begitu, jangan pernah nikah sama orang kayak begitu, jangan mau punya keluarga sama orang kayak begitu. Karena Allah aja ditinggal, apalagi kita. Betul. Ya, gak ada orang sibuk, yang ada kita bukan prioritasnya aja. Hari ini ketika orang tua kita telepon, ya sorry deh Bi, gini, tapi kalau klien telepon langsung siap 86. Buat klien neraktir di restoran mewah, buat orang tua beliin martabak murah yang udah promo lagi, yang abangnya mau pulang sisa 2, kita beli 1 dapat 1. Buat orang lain kita tenar, tersohor buat orang lain, buat keluarga sendiri kita tekor. Itulah kesalahan pengusaha. Jadi nggak ada orang yang sibuk. Kalau dia emang susah buat balik ke jalan ini menarik. Banyak orang ketika kita sebarin pengumuman kebaikan, poster kebaikan, dia berat banget buat nyebarin. Iya, benar. Tapi kalau dia lagi party, makan teman-teman semuanya, ada orang mention, langsung gampang di repost. Orang-orang gitu dikesianin karena Allah nggak pengen dia terlibat di jalan kebaikan. Sedih sama orang kayak begitu. Kita jangan sebel, kita doain. Berat banget, jangan kan sedekah, buat nge-share aja susah. Buat nge-repost story-nya orang kan gratis ya. Aneh selalu nge-repost orang itu gampang gitu. Iya. Biasa aja, gratis juga kok, bantu dia juga, ada yang beli, ada yang sedekah. Kita mungkin belum bisa sedekah. Cara sedekah kita jadi wasilah orang biar sedekah gitu. Soal sibuk juga menarik ya, lucu dan menarik juga, ada orang sampai lama balesnya cuma di read, padahal bukan siapa-siapa ya.
Banyak itu bener. Saya pernah janjian, abah saya manggil, Mahdi ke rumah dong. Terus bilangnya sibuk, jadi datangnya 2 hari kemudian. Abah saya ngomong simple banget, kamu belum jadi siapa-siapa aja, udah sibuk, gimana Allah angkat jadi menteri, nggak punya waktu. Sekarang kan udah nggak punya waktu, buat bagi waktunya susah, Iya, apalagi betul. kalau dia diangkat derajatnya. Maka salah satu orang yang saya sangat kagumi, salah satu guru saya juga, Pak Sandiaga Uno itu, beliau itu kalau balas WA orang nggak sampai hitungan hari, jam, Oh iya, pasti hitungan jam, Pak Sandiaga nih pasti hitungan jam, nggak pernah lebih dari hitungan jam. seorang menteri padahal nih. Seorang menteri, seorang pengusaha, seorang public figure, dan seorang apa istilahnya ya, guru untuk banyak kalangan ya. Ya, multi talenta lah. Grup WA-nya ratusan mungkin. Pasti. Cuman beliau selalu balas WA itu ketika sendiri. Jadi gimana kita mau jadi level menteri kalau sekarang aja dia sok sibuk, sok artis. Ya kesian sih sebenarnya sih. Iya, bagaimana kita menjaga hati orang juga ya, termasuk sedekah kan, Termasuk menyenangkan. sedekah, menyenangkan. Ibadah yang paling dicintai Allah selain ibadah wajib adalah menanamkan rasa bahagia di hati orang-orang mukmin. Woi bro, apa kabar? Gimana bisa dibantu? Walaupun juga kita sungkan minta bantuan sama seorang Pak Sandi yang urusannya banyak. Cuman kalimat begitu menyenangkan, menyenangkan orang. Ibadah itu nggak harus soal sholat di masjid. Bukan cuma itu aja, bukan cuma itu aja, nggak cuma soal ngaji, tapi banyak ibadah lain yang bisa kita bikin dan itu simple juga, tapi powerful. Selain zikir, itu bantu orang, senengin orang sakit sehat ya, insya Allah sakit begini doang mah gampang sehat lah. Kita senengin orang terus. Punya dagangan kita bisa beli produknya, nggak punya uang kita share, atau paling simple kita follow sosial medianya. Itu kan gratis, kan nambah hina kok follow toko online saudara kita. Iya, benar-benar. Ini buat hati orang seneng juga tuh ya. Iya Gitu. pasti. Pasti, betul. Bikin yang senang kan bukan hanya dengan beli dagangan, tapi mempromosikan dagangannya orang. Kita udah bantu orang buat senang juga. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian kesimpulan terakhir nih buat mereka-mereka yang sedang memulai bisnis, bahkan udah di tengah-tengah atau bahkan ada yang lagi ngedon, saran dan solusi buat antum. Ya orang-orang yang ngedown itu adalah orang-orang yang menjadikan segala sesuatu adalah target, bukan doa. Harusnya tugas kita ikhtiar aja, mau hasilnya gimana biar Allah yang atur aja lah. Allah yang setting, Allah yang kondisiin. Pasrah aja. Kalau kita karyawan kerja, udahlah bos, gaji berapa setelah bos lah, sudah percaya. Justru yang kayak begini yang bikin bosnya malah ngasih segala, kalau emang bosnya baik malah pikir ngasihnya segala-galanya malahan. Jadi udahlah serahlah mau dikasih berapa. Yang penting cara saya udah bener dari awal. Saya ibadah karena tujuan kita hidup kan cuma disuruh ibadah kan. Iya. Tuh, ibadah dengan baik. Saya lakukan dengan cara yang benar soal bisnis. Hasil biar Allah aja yang atur lah. Yang penting Allah redho aja. Kayak Rasulullah bilang, kemanapun Allah arahkan nasibku, selama itu bukan kemurkaanmu, bukan kemurkaannya, maka saya tidak akan peduli. Itu peristiwa di Gunung Taif ya kalau nggak salah. Jadi ya gitu aja. Jadi kita nggak usah ngedown ya. Semua udah tertulis. Bahkan daun yang kering sekalipun tidak akan jatuh tanpa izinnya Allah. Iya, betul. Orang yang nipu kita, orang yang meninggalkan kita, orang yang cheating sama kita, orang yang jahat sama kita, semua atas izinnya Allah semuanya. Atas izinnya Allah, bukan buat tujuannya buat menjahati, cuman buat menaikkan level kita. Karena ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah kirimkan saya rasa cinta, maka Allah kirimkan orang-orang bermasalah buat kita tolong. Ya Allah berikan saya keberanian, maka Allah kok kirimkan rasa takut, kondisi-kondisi yang bikin kita takut, supaya kita latihan buat berani. Ya, jadi semua hal itu Allah kirimkan untuk menambah level kita, level iman kita, level keyakinan kita. Semua boleh hilang, tapi satu yang nggak boleh hilang, Allah. prasangka baik Prasangka pada kepada Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan ya Allah. Ini ilmunya banyak banget, penting banget nih. Semuanya isi daging semua. Kayak ngomong daging semua isinya. Kayak ngundang juga. Enggak. Itu ilmu copas semua buat guru dari guru-guru kita, ilmu copas semuanya. Alhamdulillah. Kita cuman re-story, bahasanya re-story aja. Tapi ini benar-benar bermanfaat, Beb. Ana ya Allah pengen sekali lagi nanti ngundang antum lagi. Oh, Lain berkali-kali waktu, nggak apa-apa. biar nanti Yang kita penting- bahas lebih banyak lagi. Ya, yang penting ibadahnya, sedekahnya
udah lebih banyak daripada yang disimpan di bank. Oh iya. Dari kecil kan hemat pangkal kaya. Itu bahaya tuh kalimat tuh. Ngajarkan kita supaya nomor 2 pelit, nomor 1 yang orang gak banyak baca adalah ngajarkan kita buat menghidupkan perbankan riba. Hemat pangkal kaya. Padahal sebenarnya pangkal kaya adalah Sedekah. sedekah. Ya, betul, Kita betul. kasih, ya. Kalau kita kekep, umpannya kita simpen, ayam gak bakal datang. Cuman kalau umpannya kita sebarin, ayamnya bakal datang. Iya benar. Semakin kita kasih, semakin balik. Jadi kunci adalah sedekah. 2 amal soleh yang paling gampang hisapnya, paling gampang diterimanya kata guru-guru aneh. Yang pertama adalah sholawat, Sholawat. yang kedua adalah sedekah. Iya betul. Karena kalau yang lain-lain pasti kadang ada, kalau bahasa fikihnya ada mafsadahnya yang Ya. rusak. Nah 2 ini aman, paling gampang. Untuk orang-orang kayak aneh mungkin yang ibadahnya masih minim, ini paling gampang. Kondisi mau wudhu, mau enggak, mau pakai celana pendek, ngadep kiblat apa enggak, ini 2 paling aman. Paling gampang nyampenya, paling aman. Benar. Oke, untuk sobat MC Podcast tadi ya, banyak-banyak dalam bersedekah, karena bersedekah itu adalah pangkal dari kaya. Dengan sedekah, insya Allah bisnis kalian semua akan dipermudah. Benar Habib? Karena itu adalah merupakan salah satu kunci. Nah, jazakumullah khairan Habib, insya Allah kita bisa bertemu di Amin. lain waktu. Anak merasa terhormat, antum bisa datang ke sini ke MC Podcast. Ditunggu lagi, nanti kita akan atur jadwal lagi, antum datang lagi. Insya Allah. Siap. Untuk MC Podcast jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita ya, untuk like, komen dan share supaya video ini bermanfaat bagi semua, karena salah satu sedekah adalah men-share ilmu. Benar, Habib? Betul. Sedekah, ada sedekah uang, ada sedekah waktu, sedekah tenaga, dan sedekah kuota. Nah, betul, kuota. Dan jangan lupa saldo di bank kalau bisa lebih sedikit dari sedekah yang kita keluarkan. Dan banknya mesti bank syariah Bank juga. syariah. Jangan lupa pesan kedua. Soalnya kalau aman, Hmm, rekeningannya kosong. iya. Bukan karena sedekah, karena emang kosong. Ya udah, jazakumullah khairan Habib. Sampai Insyaallah kita ketemu lagi. Akhirnya kita tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.